langsung masuk aja ke tempat batiknya. Diakui oleh pemerintah. Lalu sekarang kita akan memulai wawancara dengan salah satu orang yang ada di batik ini. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya. Pak, bagaimana sih caranya supaya kita tidak melestarikan batik? Kan zaman sekarang batik itu sudah kayak punah gitu, dan mulai jarang diakui oleh teman-teman. Gimana sih? Iya, jadi memang ini sebetulnya kan kepedulian ya dari kita, terutama generasi muda ini Mbak ya, untuk tetap menjaga melestarikan batik. Nah, bagaimana caranya? Jadi memang sangat banyak sekali. Nah, mungkin dengan cara yang lebih sederhana kita memakai batik ini juga salah satu menjaga melestarikan batik Mbak. Jadi kalau batik dianggapnya apa tua dan sebagainya, anak-anak muda pun sekarang bisa memakai batik yang mungkin lebih kekinian, jadi mungkin dengan motif yang lebih terbaru, kemudian warna-warna yang lebih cerah, lebih terang, itu juga salah satu cara untuk kita tetap menjaga melestarikan. Kalau bedanya batik Pekalongan sama batik dari Lamongan apa? Iya, jadi pada umumnya batik yang berkembang di Jawa itu kan dibedakan menjadi dua tipe pembatikan Mbak. Ada yang namanya batik pesisiran, ya, ada juga yang namanya batik pedalaman. Nah, batik Pekalongan itu termasuk batik pesisiran. Ya, itu biasanya warnanya lebih dominan dengan warna-warna yang cerah, warna yang terang. Motif-motifnya itu juga lebih bebas, lebih natural. Dan pada awalnya untuk motif batik pesisiran ini banyak mendapatkan pengaruh budaya asing, mereka pengaruh Eropa, Cina, India, bagaimana juga pengaruh Jepang. Nah, kemudian satu tipe lagi yang disebut dengan batik pedalaman. Itu batik-batik yang berasal dari daerah Surakarta dan Jogja, dari daerah Solo dan Jogja. Jadi kalau yang batik pedalaman itu biasanya warnanya lebih dominan ke warna-warna coklat atau soda, kemudian biru tua, hitam. Kemudian untuk motifnya biasanya hanya berupa lambang ataupun simbol, tapi di balik lambang ataupun simbol ini mengandung arti, makna, filosofi. Itu jadi dua perbedaan, dua tipe yang awalnya berkembang di Jawa ini. Wah, ternyata batik itu banyak sekali ya teman-teman. Iya. Lalu apa sih sejarah dari batik Jelamrang? Iya, jadi kalau untuk batik Jelamrang itu kan awalnya motif pengaruh dari kain pakelang. Iya, yang di Pekalongan ini banyak dibuat oleh masyarakat Muslim ataupun Arab. Karena biasanya motif batik Jelamrang itu kan motifnya tidak menampilkan gambar manusia, hewan atau binatang. Jadi hanya motif-motif yang simetri atau geometri. Karena dalam keyakinan ataupun pemahaman Muslim biasanya kan tidak memperbolehkan itu. Ya. Nah, batik Jelamrang ini, ya ini ada beberapa contoh dari batik Jelamrang. Jadi hanya motif-motif yang simetri atau geometri. Ya, jadi itu tadi karena batik Jelamrang itu kan merupakan kerajinan tangan ya, seni ataupun budaya dari masyarakat yang kemudian juga akan berpindah ke masyarakat lagi. Jadi tidak ada mungkin yang referensi yang siapa ya yang pertama kali dan sebagainya. Kalau penyebarannya bisa sampai ke rakyat itu gimana Pak? Ya, jadi kan gini, karena awalnya kan pengaruh budaya tadi, kemudian karena mungkin kalau di daerah Pekalongan, ya kan ini kan termasuk daerah pesisir, jadi dimungkinkan banyak pendatang ya yang mungkin ya bermukim ataupun bertinggal di daerah pesisir, atau mungkin terjadi aglomerasi budaya tadi. Jadi percampuran budaya yang awalnya budaya luar ataupun budaya asing kemudian ya bercampur dengan budaya lokal. Teman-teman, ternyata secara batik di Pekalongan ini sangat bagus dan sangat unik ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa bahan dan peralatan yang membuat batik Mbak. Nah ini yang namanya malam atau lilin, ini fungsinya sebagai perintang ataupun penghalang warna. Ada malam tulis untuk batik tulis, malam cap untuk batik cap, dan malam mangkok untuk penentuan warna. Jadi punya fungsi masing-masing. Ya. Bedanya apa ya? Nah ini, nanti komposisinya yang berbeda. Jadi kan semua ini kan bahan-bahannya ini semua. Nanti campurannya ya yang membedakan itu semua. Ya, kalau ini yang disebut dengan camping, lebih tepatnya namanya camping tulis.
karena cara kerjanya seperti kita menggunakan pena, jadi seperti menulis ataupun menggambar. Yang menariknya ini kan terdiri dari beberapa ukuran, dari ukuran 0 sampai ukuran 7, yang masing-masing ukuran itu punya fungsi masing-masing, disesuaikan dengan besar kecilnya motor. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya ini yang disebut dengan jumping chart. Jadi cara kerja jumping chart ini seperti kita menggunakan stempel, jadi cukup mudah tinggal dicap. Ini untuk proses pembuatan batik cap ya, umumnya terbuat dari tembaga, kemudian ada juga yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari kertas atau kardus. Nah, setelah proses pelekatan malam atau lilinnya nanti ada proses pewarnaan. Wah teman-teman, Iya. ternyata proses membuat batik itu banyak sekali ya. Mari kita lihat lagi apa sih caranya. Iya, nah ini ada proses pewarnaan. Nah, proses pewarnaan di dalam batik ini ada yang menggunakan pewarna alam ataupun natural, ada juga yang menggunakan pewarna kimia ataupun sintetis. Bedanya apa ya? Ya, kalau pewarna alam nanti hasil batiknya itu kelihatan lebih warnanya pudar ya, agak soft. Tapi kalau yang menggunakan pewarna kimia, ini warnanya lebih cerah, lebih terang. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya antara warna yang pudar dan warna-warna yang cerah. Kemudian yang di atas ini ada beberapa jenis batik, Mbak. Ya, yang jenis kain. Jadi sebelum jadi batik itu kan awalnya sebuah kain putih yang terdiri dari beberapa jenis, ada mulai dari kain katun, kemudian kain sutra, dobi, viskos, dan sebagainya. Dan kemudian berikutnya ini ada juga beberapa jenis batik. Jadi mohon maaf kalau mungkin di luar sana batik itu dianggapnya sama. Batik itu berbeda Mbak, karena nanti ada yang namanya batik tulis, batik cap, sablon, dan printing. Nah, sablon dan printing ini yang maaf ini yang sebetulnya bukan batik, tapi hanya kain tekstil yang motifnya batik. Karena prosesnya tidak menggunakan malam atau lilin tadi, jadi hanya dicetak dengan mesin. Kalau yang batik tulis ataupun batik cap ini masih disebut dengan batik karena masih menggunakan malam atau lilin dengan menggunakan alat yang namanya canting tulis ataupun canting cap. Seperti itu. Ya? Iya. Nah teman-teman, ternyata jenis batik itu banyak sekali ya. Mari kita lanjut. Iya. Nah, kemudian ya, ini ada alat yang namanya jeti. Nah, fungsi dari alat ini sebagai tempat untuk ngelorot. Nah, ngelorot itu apa? Ngelorot itu proses pelepasan ataupun penghilangan malam atau lilin dengan cara direbus di air panas atau air mendidih. Jadi awalnya batik yang hanya dengan kain putih yang kemudian kita batik ya, tulis ataupun cap, diwarna, untuk yang terakhir nanti direbus di sini sambil diaduk-aduk sambil ditulis. Sekarang alat ini sudah tidak diproduksi, sekarang biasanya hanya pakai drum-drum kecil. Jadi sekarang alat ini sudah tidak diproduksi dan sudah diganti dengan Iya, alat yang baru. betul. Jadi ini termasuk alat yang langka juga seperti itu ya, karena memang sudah tidak diproduksi lagi. Nah, kemudian dari alat yang lainnya ini ada beberapa batik dari beberapa daerah juga ya, ini yang disebut dengan batik tiga negeri. Iya, jadi batik tiga negeri itu mengapa disebut demikian? Karena proses pewarnaan pada batik tersebut itu awalnya diwarnai di 3 daerah ataupun 3 tempat yang berbeda. Betul ya, jadi untuk warna merah itu diwarnai di daerah Lasem ya, Rembang, kemudian berikutnya dengan warna biru di Pekalongan, dan warna coklatnya berpindah ke Solo Mbak. Jadi awalnya berpindah-pindah untuk menghasilkan 3 warna tersebut. Kenapa begitu? Iya, karena gini, dimungkinkan ya, di tiap daerah itu kan kadar mineral air tanah itu juga berpengaruh pada proses pewarnaan. Jadi belum tentu juga antara mungkin warna merah Pekalongan dengan warna merah Lasem itu nanti hasilnya sama. Itu seperti itu. Ya, dianggapnya ketiga daerah tersebut mewakili warna yang terbaik, itu seperti itu. Kemudian beberapa yang lain, nah ini berarti dari Pekalongan ya, ini sangat familiar ya. Nah ini yang disebut dengan motif buketan, salah satu motif khas Pekalongan. Jadi buketan ini kan awalnya motif pengaruh dari Eropa. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa batik Pekalongan ataupun pesisir ini kan batiknya banyak mendapatkan pengaruh budaya asing Mbak. Eropa, Cina, India, ya bahkan Jepang. Termasuk salah satunya ini motif buketan. Buket ini kan berasal dari kata buke, buket, itu artinya satu ikat atau satu rangkai bunga. Nah, umumnya batik Pekalongan ataupun tipe batik pesisiran ini kan warnanya lebih cerah, lebih terang ya. Kalau yang batik-batik Solo Jogja yang tadi termasuk dalam tipe batik pedalaman kan warnanya tadi warna coklat, biru tua, hitam seperti itu. Jadi berbeda. Nah, kemudian berikutnya ini ada juga yang di tengah ya, karena kita kemarin ya. Ini batik apa?
Ya ini. Jadi kemarin kan waktu bulan Agustus itu kan sebagai bulan kemerdekaan kita ya, kita tampilkan ini, kita display satu batik yang juga unik. Ini ada batik burung Garuda ya. Jadi Garuda Pancasila ini kan sebagai simbol ya dari negara kita ya, seperti itu. Kita buat satu display ini ya. Ini yang di tengah ini ada simbol dari burung Garuda, yang kemudian di pinggirnya ini ada beberapa motif batiknya ya, ada motif parang, ada juga motif lung-lungan ya, bunga ataupun daunnya seperti itu. Wah teman-teman, sangat Iya. bagus ya, dan filosofinya juga sangat cantik. Betul, seperti itu. Nah kemudian ada juga ini Mbak, batik yang juga bisa dipakai untuk hiasan dinding ya, atau untuk interior. Karena umumnya batik itu kan hanya mungkin untuk sarung, untuk kain panjang ya, tapi ini juga bisa dijadikan untuk hiasan dinding seperti itu. Jadi batik ini untuk fungsi, kemudian penggunaannya itu kan juga dinamis ya, bisa juga dijadikan untuk karya seni. Kemudian nanti yang terakhir ini ada beberapa perbedaan antara batik yang menggunakan pewarna kimia ataupun sintetis dan yang menggunakan pewarna alam ini tadi ya. Iya, jadi yang tadi saya sampaikan tadi untuk proses pewarnaan. Kalau yang batik menggunakan warna kimia ataupun sintetis itu kan biasanya warnanya lebih dominan ke warna yang cerah ya, warna yang terang. Tapi kalau menggunakan warna alam ya, natural kan warnanya lebih soft. Jadi cenderung agak-agak pudar seperti itu. Kalau ini kan lebih ngejreng ya, itu seperti itu perbedaannya. Iya, sama-sama. Wah teman-teman, ternyata jenis-jenis batik di Pekalongan sangat banyak ya. Nah, bagi anak muda kita harus bisa melestarikannya. Hai guys, gimana? Tadi seru kan? Nah, kita jadi bisa lebih banyak tahu tentang batik. Nah, maka dari itu, mari kita subscribe and